Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 12 Oktober 2021, dari hati yang murni. Mazmur 50 ayat 16 sampai 23. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, "Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Thomas Watson, seorang hamba Tuhan Puritan, menulis, "Orang munafik menaati Tuhan dengan keengganan dan bertentangan dengan keinginan mereka. Kain membawa persembahan tanpa mengikutsertakan hatinya." Inti dari perkataan Watson adalah, orang-orang yang menyembah Allah dengan kemunafikan dan bukan kemurnian hati sebenarnya tidak pernah menaruh hatinya kepada Allah, melainkan dirinya sendiri demi kepuasannya. Saudara, pada bagian nas ini, pemazmur Asaf memaparkan teguran keras Allah kepada orang-orang fasik yang munafik. Hati mereka tidak tertuju kepada Allah. Meski mereka di permukaan tampil bak orang-orang saleh yang menyelidiki ketetapan atau kebenaran firman Allah, dan juga sering memperkatakan tentang perjanjian Allah. Namun hati mereka tidak mau menerima, menaati teguran firman Allah. Hati mereka yang munafik juga terrealisasi dalam tindakannya yang lebih memilih bergaul dengan para pelaku kejahatan seperti pencuri dan pezina. Tidak hanya itu, mereka terbiasa mengucapkan perkataan-perkataan jahat, seperti sumpah serapa, menghina, mengutuki, memfitnah, dan sebagainya. Juga lidah mereka penuh tipu daya. Mereka merasa bisa membungkam Allah dengan kurban-kurban sembelihan yang mereka persembahkan. Allah tidak tinggal diam. Dia bertindak tepat pada waktunya. Allah akan menghukum mereka. Namun Allah juga menyatakan anugerah pertobatan kepada mereka, supaya mereka tidak berada pada penghukumannya. Dia menghendaki mereka berbalik dari hati yang munafik menjadi hati yang murni, sehingga yang mereka persembahkan kepada Allah adalah ucapan syukur yang tulus. Saudara, penebusan yang kita terima di dalam Kristus Yesus berbanding lurus dengan perubahan hati kita hari demi hari. Allah telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Dia tidak segan-segan untuk menegur kita dengan keras apabila kita masih terus-menerus munafik di hadapan-Nya. Tegurannya itu hendak menyadarkan kita akan bahayanya kemunafikan di hadapan-Nya. Dia tidak menghendaki kita banyak memberi persembahan materi, cakap untuk menyelidiki dan menguasai Alkitab, namun hati kita tidak untuknya. Alhasil perkataan, tindakan, bahkan pergaulan kita masih erat dengan yang jahat. Itu bukan penyembahan kepadanya. Allah menghendaki hati kita terus diperbarui serupa Kristus menjadi hati yang murni di hadapannya. Sehingga yang kita persembahkan kepadanya adalah ucapan syukur yang tulus di setiap situasi hidup kita. Itulah karakteristik menyembah Allah dari kemurnian hati demi kemuliaan-Nya. Kristus yang berdiam di dalam kita akan selalu memurnikan hati kita dari kecemaran, supaya kita dapat mempersembahkan ucapan syukur yang tulus kepada Allah. Itulah penyembahan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.